Observasi kelas pendampingan individu keempat, pengajar praktik Susilowati SPDGR kepada CGP Angkatan 9 Eli Widiawati Eskom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Sebelum belajar, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita belajar, mari kita membaca kitab suci agama masing-masing. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dibuka kitab sucinya, anak. Kemarin surat apa? An-Naba. Silakan dibuka. Oke, silakan dipimpin, Abdi. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk ke sekolah? Siapa ya? Riza sama Kevin. Kenapa Riza dan Kevin? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari? Ya. Oke, nanti kalau misalnya kita sempat waktunya pulang sekolah, kita jenguk bersama-sama Kevin dan Riza ya. Kita doakan semoga Kevin dan Riza lekas sembuh dan bisa belajar seperti biasa. Stop. Oke anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ibu lihat kalian kurang fokus dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan lakukan teknik stop. Jadi saya ingin menyetelkan sebuah video, ya. Ada sebuah musik yang mungkin akan menenangkan diri kalian sehingga fokus kepada pembelajaran. Nanti ikutin instruksi Ibu ya, Nak ya. Oke, silakan tundukkan kepala kalian sejenak. Tundukkan kepalanya. Silakan kalian bayangkan kalian sedang berada di sebuah pegunungan yang sejuk sekali. Di sana terdapat sebuah sawah yang hijau, air sungai yang mengalir, sehingga hati kalian terasa damai, tentram. Cobalah untuk menarik nafas secara pelan-pelan melalui hidung kalian. Tahan beberapa saat. Hempaskan secara pelan-pelan melalui mulut. Bayangkanlah sesuatu yang indah saat ini. Kalian bersama teman-teman kalian bersendau-gurau di sana sambil menikmati pemandangan yang ada. Kita belajar menganalisis data melalui program Microsoft Excel, di mana program Microsoft Excel ini sangat bermanfaat di dunia nyata, yaitu di kehidupan sehari-hari. Program ini digunakan memang untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah perhitungan. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan secara manual yang biasanya dilakukan oleh orang menggunakan mungkin kalkulator segala macam ya.
Kalau ini kita sudah praktis ketika kita mengerjakan sesuatu data yang banyak, setelah kita membuat rumus, nanti akan terjadi rumus yang menghasilkan sebuah data secara otomatis. Jadi ini sangat mempersingkat waktu kalian untuk mengerjakannya. Jadi jangan bosan untuk belajar Microsoft Excel karena ini pasti akan menarik buat kalian. Kita akan lakukan pembentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang sudah kita identifikasi minggu kemarin. Sebelum kerja kelompok dimulai, kita akan lakukan kesepakatan kelas. Kira-kira dalam kerja kelompok nanti kira-kira apa yang kalian inginkan di kesepakatan kelas yang akan kita jalani? Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Ya, Abi? Saling menghargai pendapat dalam kelompok. Oke, saling menghargai pendapat di antara teman ketika bekerja sama ya. Ada lagi 2? Ya? Dapat bekerja sama dengan baik. Dapat bekerja dengan baik. Oke. Kesepakatan kelas tadi mohon ditaati. Jadi saat kerja kelompok nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa dipahami? Oke, kita buat kelompok dulu ya. Untuk memperjelas materi kita hari ini yaitu tentang pengolahan data dasar di Microsoft Excel, kalian boleh simak tayangan video yang akan Ibu setel di depan ya. Silakan diamati pembelajarannya, bagaimana nanti rumus sum itu digunakan, kemudian rumus average digunakan seperti apa, kemudian rumus count seperti apa. Silakan simak bersama-sama. Dari fungsi dasar, fungsi statistik dasar, dan logical function pada worksheet. Nah, kita mulai dulu nih dengan fungsi dasar, itu yang masih dibagi lagi menjadi sum dan count, sum if, count if, operator aritmatika, date and time, dan teks. Kita mulai dulu dengan sum and count. Sum itu untuk menghitung total jumlah nilai pada range tertentu, sedangkan count untuk menghitung jumlah data pada range tertentu. Caranya, biar lebih paham, mendingan kita langsung praktikan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nama-nama negara, wilayahnya, dan jumlah penduduknya. Di sini kita bisa lihat ada jumlah penduduk untuk setiap negara. Yang akan kita hitung hari ini adalah jumlah penduduk total untuk seluruh negara. Nah, di sini kita klik dulu di sini. Caranya adalah kalian klik sama dengan keyboard kalian, kemudian kalian tuliskan zoom, kemudian kurung buka, kemudian kalian klik dari awal dan tahan sampai ke negara yang paling akhir, kemudian lepaskan dan kalian kurung tutup. Setelah kayak ini, kalian tekan enter di keyboard kalian. Oke, selesai. Ini tadi adalah sebuah tayangan video bagaimana rumus sum seperti average dan count itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita tidak akan menghitung secara manual lagi ketika data itu terlalu banyak, kita tidak mungkin lagi menghitung secara manual. Manual itu kan bisa salah juga ya, tapi kalau sudah menggunakan rumus tidak akan pernah salah. Datanya akan dirubah tetapi dia hasilnya nanti tetap akan menjumlah atau membuat data secara otomatis. Nah, anak-anak sekalian karena sudah membentuk kelompok belajar masing-masing sesuai dengan gaya belajar, saya minta tolong di antara kalian untuk mengambil beberapa Chromebook yang dibagikan ke kelompok masing-masing untuk mempermudah kita dalam praktik. Oke, Azan dan silakan ke luar ambil Chromebooknya ya. Nanti dibagikan ke kelompok masing-masing. Nah, setelah kalian membentuk kelompok masing-masing dari penjelasan yang Ibu tayangkan lewat video tadi, silakan boleh kalian cari informasi dari sumber lain. Di buku paket itu bisa kalian buka halaman 157 tentang pembahasan analisis data melalui program Excel, atau manfaatkan Chromebook kalian dengan cara silakan boleh hotspot ke HP kalian masing-masing. Ya, dari HP kalian masing-masing silakan di hotspot ke Chromebook. Kemudian cari informasi yang lebih lagi jika memang dari video yang Ibu tayangkan tadi kalian belum masuk ya, jadi bisa silakan dibuka buku paketnya. Setelah itu ini saya bagikan latihan soal.
setiap kelompok saya berikan latihan soal. Setiap kelompok silakan saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, ya, sesuai dengan pemahaman yang telah kalian pahami, ya. Kemudian nanti saya minta dari setiap kelompok presentasi ke depan tentang hasil latihan yang Ibu berikan. Oke, silakan kerja kelompok masing-masing saling bekerja sama. Ingat tadi sudah disebutkan kesepakatan kelasnya. Silakan. Ayo lagi. Terus besok gimana? Ayo kelompok yang lain. Kapan dulu? Satu. Ya. Sama bapak Kayong. Nomor 3 kan? Iya. Dulu sudah dari bawahnya ada 7. Bisa kan? Oke, lanjut. Diusahakan hurufnya kapital ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Alhamdulillah, berarti kalian setiap kelompok siap untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang telah Ibu berikan. Ya, tadi ada beberapa teknik mungkin cara menjumlahkan bisa menggunakan rumus yang berbeda tetapi hasilnya akan sama. Saya minta dari kelompok siapa dulu yang siap? Saya, Bu. Oke, kelompok 1. Siapa perwakilannya ini? Saya, Bu. Oke, silakan Adi. Saya, Bu. Silakan boleh presentasikan pakai laptop itu boleh. Sudah dikirimkan tadi lewat WhatsApp ya, silakan. Baik, Bu, di sini dari kelompok 1 mengerjakannya menggunakan rumusan, Bu. Jadi Pakai kita rumusan. ya Yang lainnya boleh simak ya di layar depan hasil kerja kelompok 1. ini kita pencet tanda sama dengan lalu kita ketik tentang kemudian kita blok Bu, dari apa? Dari angka yang berjumlahkan. Ya. Oke, dari angka 180. Terus apa? Di blok. Kemudian? kita enter Oke, berapa nilainya? 180. Apakah ada yang berbeda dari kelompok yang lain? Jumlahnya berapa? 180. Kemudian ke bawahnya bagaimana, Abdi? Kita bisa dilanjutkan berumus ke bawah. Oh, di copy. Iya. Oke, silakan. Oke, cara ngopinya. Ya. Oke. Coba anak-anak perhatikan di kelompok masing-masing. Apakah rumusan yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar? Berapa coba jumlahnya? Nilai dari Bambang berapa? 180. Heri? 170. Oke.
Agisya. Silakan Agisya. Agisya akan menghitung jumlah dengan menggunakan apa Agisya? Kalau kelompok 1 kan tadi menggunakan sum. Kalau Agisya? Kami dari kelompok 2 menggunakan cara plus untuk menghitungnya. Menghitung jumlahnya dengan tanda plus. Oke, silakan dipraktekkan. Yang lain simak apakah tugas dari yang Ibu berikan sudah benar untuk kelompok 2. Lihat ya caranya. Simak baik-baik ke depan. Ketik sama dengan klik angka lalu plus enter habis itu akan muncul jumlahnya. Kemudian kita tarik rumusnya ke bawah. Untuk mengisi semuanya. Oke, kelompok 2 Agisya menggunakan rumus plus. Apakah hasilnya sama dengan kelompok yang pertama tadi dengan menggunakan rumus sum? Oke, sama ya. Oke, silakan Agis, silakan duduk ke tempat. Kelompok 3 akan dipresentasikan oleh Raihan. Kita bandingkan apakah kelompok sebelumnya itu akan menggunakan rumus yang sama atau berbeda dengan kelompoknya Rehan ya. Silakan Rehan, silakan presentasikan tugasnya tadi. Kami dari kelompok 3 menggunakan sum pada toolbar. Langkahnya? Sum pada toolbar. Ya, kemudian Lalu blok data yang ingin dijumlahkan. ya. Kemudian enter. Setelah itu bagaimana Rehan? Lalu copy rumus ke bawah dan tekan. Oke. Sudah? Silakan kembali ke tempat. Ya, hari pembelajaran sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan penguatan tentang hasil dari presentasi yang telah kalian sampaikan ke depan di setiap kelompok. Ternyata dalam menghitung, kemudian membuat rumus rata-rata, kemudian menghitung jumlah dalam satu rek itu tidak harus menggunakan satu cara, tetapi boleh menggunakan beberapa cara. Tadi sudah diwakilkan oleh beberapa kelompok ya. Ternyata dengan menggunakan cara yang berbeda hasilnya tetap sama. Oke. Kira-kira senang nggak pembelajaran hari ini? Kenapa senangnya? Apa yang kalian dapat hari ini? Ada yang bisa mengatakan? Oke, Kita dapat menghitung data dengan cepat. Oke, menghitung data dengan cepat dengan menggunakan rumus. Ada lagi? Ya, Asna? Ternyata banyak rumus yang digunakan untuk menggunakan data dalam Excel. Oke, ternyata banyak sekali rumus yang bisa kita gunakan, tidak hanya terpaku oleh satu rumus saja. Mudah bekerja dengan Excel? Mudah. Dan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian, ya. Anak-anak sekalian, untuk materi minggu depan, mohon dipersiapkan alat tulisnya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang analisis data lanjutan. Jadi ini kan analisis data dasar ya, kita akan analisis data lanjutan. Mohon minggu depan boleh membawa handphone Android yang ada paketannya agar kita bisa praktek menggunakan Chromebook dan kita bisa pairing dengan handphone kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum penutupan kita breathing sebentar. Coba berdiri sebentar. Menghadap ke depan. Masih ingat tepuk wow? Masih. Ayunda menghadap ke depan. Udah. Oke, masih ingat tepuk wow ya? Oke. Kita hitung dari 1, 2, 3. Wow-nya silahkan menghadap ke teman kalian yang menurut kalian hari ini spesial buat kalian. Ya, oke. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sudah, silakan duduk.
Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, terima kasih karena kalian telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Silakan ditutup rombongnya sesuai dengan prosedur. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.